على الله سبحانه وتعالى على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغفر له ويرحمه يلي درجته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لحضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والسادة الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض لمغاربها في بر وبحرها خصوصا لحضرة قطب ربيان وشمداني Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jalani wa Tuan Syekh Muhammad Saman wa Tuan Syekh Hasan Al-Sajili wa Tuan Syekh Hasan Al-Basri wa Tuan Syekh Ahmad Al-Badawi wa Tuan Syekh Ahmad Arifai wa Tuan Syekh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran Sumila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillahi tuluhu masya Allah ukluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sakfuhu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ويسير بيده محيطا ببدني الله لا إله إلا هو الحي القيوم terusin la ta'sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli amrin mahzur wa qadarin maqdur wa min jami'is sur tatarastu billah min aduwina wa aduwillah min syaki arsillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sunnatuhu la tanqati bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azimatun la tansakku bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal uhusi wa ghairihim minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw wiswasin
wa aydihim fi iflasin wa aubikhum minar rijali ilar ra'si la fi sahli yajda wala fi jabali yatla bimi'ati alfi 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 la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi ولا يجيك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini minggu depan udah lebaran ya. Lebarannya lebaran Idul Adha ya. Idul Adha itu diawali karena kita lebarannya hari Senin. Hari Senin kita lebarannya otomatis puasa 2 hari ya. Sunahnya ya walaupun ada sedikit pertentangan dari ulama tapi tetap dinamakan juga sunnah. Jadi pada hari Sabtu kita tarawiyah, kemudian pada hari Minggu kita Arafah. Jadi tarawiyah dulu hari Sabtu gitu ya. Kalau mau puasa tarawiyah silakan. Kemudian ada puasa Arafah, itu tanggal pas hari Minggunya ya. Kemudian hari
tanggal 10-nya kita tidak boleh disunahkan jangan makan minum dulu ketika kita sholat Idul Adha, gitu ya. Jadi nggak usah makan minum dulu. Setelah selesai sholat Idul Adha, silakan makan dan minum. Itu disunahkan. Jadi sunahnya ada tuh. Jadi kalau orang terdahulu kalau dibilang sunah di jalan. Kalau orang sekarang bodo amat lah. Itu ya. Orang sekarang. Orang dulu tuh kalau gurunya bilang udah puasa sunah, nggak pakai diteliti lagi, dipuasa saja. Sehari besok nih tarwiyah, hari Sabtunya, hari Minggunya Arafah. Udah disembahyang dipuasa saja. Nggak pakai diteliti lagi. Ini hadisnya mau dulu. Kapan kita mau beramal? Cari hadisnya belum. Kan gitu ya. Kan biar terima. Ya udah jalanin aja dulu. Nanti kalau sudah benar-benar mantap, baru kita kasih tahu tentang hadis-hadisnya. Hadis tentang kenapa kok hari tarwiyah boleh kita puasa, kenapa kok hari Arafah kita boleh puasa, ada dalilnya. Ya, cuma diambil dalil yang terlebih kuat ada, tapi semuanya sunnah namanya. Karena ada bagian sunnah itu, umpamanya gini, Imam Syafi'i kan hidup di zaman Salafi, ya, awal-awal Islam. Ini Imam Syafi'i ketemu sama orangnya, gitu. Dia dialog, ini gimana nih hadis ini? Oh, saya dapat dari ini. Orangnya yang diajak ngomong masih kuat ingetannya. Kemudian ada imam selanjutnya setelah Imam Syafi'i. Nah, kondisi orang gini gimana nih? Udah lupa ya? Udah lupa. Ditanya, gimana hadis ini? Wah, saya lupa ya. Kalau itu, saya lupa ya. Jadi ketika diteliti tuh hadis oleh Imam Syafi'i, orangnya masih kuat. Nah, ketika imam yang satu lagi datang, neliti apa yang Imam Syafi'i ini bilang, nah, ini orangnya kuat, ingatannya lemah. Karena lemah pada saat diteliti sama orang ini. Maka katanya, itu hadisnya hadis dhaif. Ketika diteliti sama ulama ini. Sementara pada era pertama Imam Syafi'i meneliti, ulamanya masih begitu. Itu dhaifnya di situ. Jadi yang duluan yang mana nih yang meneliti? Ya, yang duluan kita pakai. Seperti Imam Syafi'i meneliti tentang doa kunut waktu subuh. Itu kan Imam Syafi'i duluan yang meneliti. Terusnya dia hampir ke Yaman, dia hampir ke Mesir, dia hampir ke Baghdad. Diteliti. Ketika diteliti itu hadis tentang kunut tadi, orangnya masih seger. Ya gitu ya istilahnya. Orangnya masih seger. Datang imam selanjutnya nih, ulama selanjutnya. Kata Imam Syafi'i, orangnya ada di sono nih. Kalau gitu, saya samperin ke sono. Di kondisi dia sudah pikun, lemah. Akhirnya dibilang sama ulama ini, orangnya sudah kuat, nggak kuat ingetannya. Ingetannya sudah lemah, lemah ingetannya. Otomatis hadis yang tadi Imam Syafi'i teliti sebagai hadis yang sahih berubah wujudnya menjadi dhaif. Karena apa? Karena diteliti orang yang merawikannya itu dalam kondisi apalagi kita sekarang cuma neliti timbang berkas begini doang. Di perpustakaan kita bilang, hadisnya dhaif. Jangan sembarangan kita. Karena kita udah nggak ketemu sama orangnya. Gitu. Jadi kita jangan sok tahu dah soal hadis, ya. Soalnya apa? Jutaan, ribuan hadis yang dikeluarkan oleh para ulama yang udah diteliti, udah kita pakai dulu dah. Itu kalau menurut saya begitu. Karena apa? Ini tuh ulama ini bilang gini. Kita teliti dulu, ini yang duluan yang mana nih? Ya, kan gitu ya. Nah, datang Imam Al-Bukhari.
Imam Bukhari itu adalah imam yang tahunnya jauh banget dengan tahun Imam Syafi'i. Nah, orang-orang udah itu paling sahih itu kitab Imam Bukhari. Wah, dipakai dah tuh kitab Imam Bukhari. Nggak pakai kitab Imam Syafi'i. Betul kesalahannya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Ya, semua ulama tuh punya kemampuan masing-masing. Sementara Imam Syafi'i ketemu langsung Imam Bukhari itu melalui sanad-sanadnya. Ini dari ini dari ini dari ini dari ini. Beda lagi dengan Imam Syafi'i yang langsung. Gitu ya. Paham nggak nih? Paham ya? Jadi kita nggak usah bilang, oh ini nggak ada hadisnya. Jangan ngomong begitu. Karena kita bukan peneliti hadis. Kalau timbang dari gurunya, ya siapa tahu gurunya lemah juga kan begitu ya. Nah kita nggak usah ngomong seperti itu. Kita sekarang ini berbicara tentang fakta saja. Ya, saya makanya informasi ke kalian, kita agama itu yang untuk diapain? Diamalkan. Bukan agama itu untuk diperdebatkan. Ini hadis sahih, ini hadis ini. Jangan dulu. Kita ngikutin aja apa yang sudah terurai di kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya apalagi ulama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan awal dia. Ya kan? Artinya setelah Imam Malik baru Imam Syafi'i. Nah dia awal itu. Hidupnya di zaman benar-benar bersih gitu ya. Dari unsur-unsur fitnah. Walaupun ada fitnah, tapi fitnahnya nggak sedahsyat sekarang gitu ya. Teknologi sampai kemana tahu, ya satu dilempar satu nih, wah semuanya orang lihat, ya seluruh dunia ngelihat, serem. Ini zaman serem. Baik ya, kita lihat di sini. Saya mau berbicara panduan kurban dan pengelolaannya. Ini bagian pertama. Kurban atau tadiyah adalah ternak yang disembelih mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar sampai hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu hari apa? Setelah tanggal 10. 10, 11, 12, 13 sampai 13 ya. 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Cerita begini. Kamu pernah ngelihat film, ini sebagai perbandingan aja. Film Robin Hood. Nah, itu kan kalau lagi makan, mereka tuh rame-rame. Betul kan? Oh itu tuh perempuan laki. Yang masak siapa? Yang masak siapa? Laki. Enggak pernah perempuan yang masak, laki. Karena memang zamannya. Zaman anak laki yang berburu dan juga ngelola daging. Karena nggak mungkin perempuan, karena itu barang yang keras. Nah, itu kalau Nabiullah Ibrahim juga begitu sama. Ya, itu dikumpulin orang. Ayo makan selama 3 hari, yaitu hari 11, 12, 13. Itu pesta Nabiullah Ibrahim, ibaratnya gitu ya. Kumpulin orang lagi, makan ternak, dibikin lagi sama Nabiullah. Ayo kita makan. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu Nabiullah Ibrahim makan, seluruh orang ada di situ. Nah, pokoknya kayak film-film yang itu dah ya. Kita bayangin begitu, oh iya, ini orang pada ngerumut begini, laki perempuan. Makanya kan dulu yang masak, yang nyuci, itu kan laki, bukan perempuan. Kenapa? Kondisi alamnya pada saat itu terjal. Nggak mungkin ketika berada di sungai yang begitu deras, anak perempuan ada di situ, dia kelelep. Tuh, kita harus tahu kondisinya. Sungai Tigris waktu itu naik dia, nggak seperti sekarang. Emang kali Ciliwung segitu, ya kan? Nah sekarang udah berubah. Dari zaman dulu tuh masih angker, masih perawan, kan gitu ya. Segala sesuatunya tuh masih mungkin terjadi. Makanya anak perempuan cuma dibikin kalau di Arab oase. Oase itu kayak empang.
Nah, gitu dah. Ya, kayak empang dibikin empang. Kalau dia mau mandi di OAC, di empang, dibikinin sama anak lakinya di zaman itu. Jadi mandinya di situ. Nah, kalau umpama sekarang enggak kan, itu udah modern. Nah, kita kerja, masa kita ngurusin makanan juga? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, anak perempuannya juga tahu diri. Itu khusus untuk orang Indonesia. Mohon maaf, khusus untuk orang Indonesia, perempuannya pada tahu diri. Cuma lakinya nggak tahu diri, gitu. Untuk orang Indonesia tuh tahu diri. Dia bisa untukin apa? Didik anaknya. Di Barat nggak mau. Nggak di Barat dah, di Timur Tengah nggak mau dia ngurusin mertua, nggak mau. Di Timur Tengah ngurusin mertua nggak mau. Disuruh ambil pembantu, pembantu kebanyakan orang orang Indonesia, iya kan? Orang Indonesia. Nah kebetulan ada orang Indonesia yang dikawinin sama sama orang Arab. Nah ketika dikawinin ada mertua dirawat sama dia. Akhirnya dibeli cincin mulu, dibeliin cincin. Ya Habibi, ya Habib, dikasih cincin. Emang kebiasaannya begitu? Ya, itu khusus untuk orang Indonesia doang begitu. Memertua. Di lain-lain tempat enggak. Di apa sih istilahnya? Di orang-orang yang seperti orang barat kagak begitu enggak. Mertuanya langsung ditaruh di panti jompo. Ya Allah. Tuh, beda orang Indonesia. Itu ya. Hanya orang Indonesia yang memahami kebutuhan suaminya. Kalau umpamanya kita sakit, ya sini ya, dikerakin ya, dipijitin. Orang barat nggak mau. Suruh ke dokter. Udah nggak mau megang-megang gitu. Tuh, coba lihat di TikTok. Orang bule yang kawin sama orang Indonesia. Katanya laki-laki Indonesia tuh manja. Bukan, emang tabiatnya begitu. Di, karena di barat nggak pernah begitu. Tuh. Jadi kita ngelihat dulu kebudayaan mereka kalau umpamanya kita pengen tahu tentang orang-orang yang seperti itu atau kita pengen nikahin mereka ya, nikahin mereka, nah kita harus tahu juga tabiat mereka. Jangan sampai kita shock, kaget, bu, kan begitu. Ini salah satu yang harus kita lihat juga. Jangan sampai kita salah sangka tentang sama aja semua manusia. Tidak, beda. Dengan orang Arab juga beda, dengan orang bule juga beda. Jangan cakepnya aja ente ambil. Iya enggak? Iya. Ya Allah, ente. Ya apalagi kalau Cina budayanya masih sama dah tuh ya. Tapi kalau Arab sama sama apa? Eropa itu udah beda. Harus tahu ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi hari nahar itu adalah hari di mana kita menyembelih hewan kurban. Nah, dalilnya mana? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, bukan sholat wajib tuh, sholat Idul Adha. Kan di situ fasholli li rabbika wanhar. Nah, wanhar itu apa? Sembelilah kurban. Karena apa? Kita sudah mendapatkan anugerah. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah, hendaknya kita apa? Kita bersyukur dengan cara mengorbankan apa yang kita bisa korbankan gitu. Kalau ada rezeki sedikit korbanin. Udah kurban belum? Belum. Kurban dah, niatin ya. Niatin kalau nah ada dua. Kalau kita nanti nih, kalau saya dapat 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 apa? Dapat warisan katanya ya, dapat warisan. Saya mau berkurban. Benar dapat warisan. Nah, itu nazar.
namanya kurban nazar. Kalau kurban nazar seperti itu, maka hukumnya wajib. Oh, boleh gak dimakan? Tidak boleh sama sekali dimakan. Itu langsung kasihin semua ke orang. Kalau ada yang gini, besok kalau lulus tuh pengen ngurban. Nah, itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Nah, kalau kurban wajib, semua ya, hampir kuku-kukunya tuh kuku apa? Binatang itu nggak boleh kita comot. Ya. Cuma kalau setiap tahun kita punya duit langsung kita berkurban, itu bukan bukan korban wajib, tapi korban sunnah. Kita punya rezeki nih, ya. Ini cukup nih 3 juta nih. Apa nih? Kambing cebol. Ya, ya, kacang. Ya kan? Kambing kacang yang kambing Jawa tuh. Ya. Iya. Dia kambing Jawa. Nah, yang kecil kita korbanin, enggak apa-apa. Itu namanya kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, boleh gak kita makan? Bang, entar kaki depannya buat ayah ya, potong aja, dread, boleh. Ya. Tapi jangan banyak-banyak, entar gak kebagian orang. Coba nih kambing kacang, beda. Ya, kambing kacang tuh nggak boleh. Makanya tanya dulu kalau lagi orang berkorban, ya, ini korban wajib atau korban sunnah? Maksudnya bang, nah jelasin. Korban wajib itu adalah yang inti najar. Umpamanya nanti nih kalau dapat arisan, gue pengen apa? Nah, berarti dia namanya kurban wajib. Kurban wajib. Ada kurban sunnah, ya, enggak. Wah, duit 3 juta nih. Ya, udah gue mau beli kambing kacang. Kambing kacang. Pas sudah dibeli kambing kacang, boleh gak? Boleh. Itu namanya kurban sunnah. Paham ya? Enggak ada niatan kita, tapi kita punya duit. Ya, gitu. Pas lihat duitnya cukup, langsung dia berkurban. Namanya kurban sunnah. Rio nih. Ntar kalau mobil satu tuh terjual, gue pengen korban. Jadi korban wajib. Gitu. Kurban wajib itu boleh gak dimakan? Nggak boleh. Nih, nggak boleh. Kalau temennya boleh gak makan? Boleh. Yang nggak boleh itu keluarganya dia, sama dianya sendiri nggak boleh makan gitu. Iya, iya. Nah, jadi keluarganya sama dianya sendiri nggak boleh makan. Keluarganya dia ya keluarga inti ya, maksudnya keluarga inti nggak boleh makan. Iya. Suami dan beserta anak-anaknya nggak boleh. Nah, ada disunahkan juga. Jadi pas tanggal kita nih nanti kalau umpamanya ada rezeki kalau sampai gitu ya. Nah, ada rezeki nih mau korban besok gitu ya. Kalau kita sudah punya pengen kurban besok, umpamanya tanggal 10, ini ada duit sedikit nih. Nah, itu mulai dari tanggal 1 jangan kita potong. Rambut kita, jenggot kita, jangan kita potong. Kuku kita jangan kita potong. Kenapa? Kenapa? Biar itu jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ntar pas mau dipotongnya kapan? Ya setelah Idul Id, ya kambing udah dipotong, kita ikut potong juga. Enggak, kita yang berkorban, yang korban. bukan kambingnya, bukan kambing orang yang berkurban. Orang yang berkurban jangan potong jenggot sejak tanggal 1 Zulhijjah.
jangan dipotong, ya. Kukunya juga disunahkan jangan dipotong. Kemudian ininya juga jangan dipotong, kumisnya jangan dipotong, rambutnya jangan dipotong. Tujuannya nanti pas sudah selesai dipotong tuh apa sih hewannya kurban boleh kita potong. Tujuannya untuk apa? Nanti insya Allah ya jadi saksi di yaumil ya, bahwa kita sudah menjalankan aktivitas ibadah kurban. Hampir kuku-kuku kita juga ikut ibadah juga, kan gitu ya. Ya kalau ada rezeki nih, nah kita langsung gitu. Tapi munculnya rezekinya itu pas tanggal ini, nanti tunggu dulu dah tanggal ini ya. Mungkin ada kali rezekinya, kalau nggak ada ya udah, gitu. Itu bukan ajar itu, bukan ajar kalau ada rezekinya, bukan ajar. Kalau bukan ajar namanya sunnah. Tapi kalau yang tadi yang saya bilang, ya ada niat kalau rumah saya terjual, kalau saya dapat kontrakan, kalau dapat arisan, nah itu namanya kurban wajib. Paham ya kurban wajib dengan kurban sunnah? Paham ya? Paham. Lalu bagaimana dengan seperti kayak zaman sekarang kayak ada arisan kurban yang dimulai dari tahun sebelumnya? Itu kategorinya masuk sebagai kurban wajib atau kurban sunnah? Karena kan sudah terencana. Kalau dia terencananya, dia kan ngumpulin. Terencananya karena dia ngumpulin. Cuma beda waktu aja. Betul nggak? Ya kan? Dia ngumpulin, tapi beda waktu. Boleh nggak? Sepanjang dia tidak dipaksakan, boleh. Jadi itu maksudnya kurban sunnah atau kurban wajib? Sunnah. Nah, karena dia kan nyicil dalam pengertian nyicil, kalau dapat ya alhamdulillah kan gitu ya. Emang udah direncanakan, perencanaan. Bukan diniatkan, umpamanya gini, kalau dapat arisan nih, ini kan arisan. Kalau dapat arisan, gue pengen motong kurban. Berarti kan dapat arisan yang di sini. Kalau yang ini kumpulan apa kurban. Nah, dimulai niatannya ini mulai 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita ngumpulin duit. Cuma duitnya tertunda. Jadi itu sama juga kita punya duit nih, kemudian kita taruh, kita niatin nih ntar buat Idul Kurban. Nah, kalau beli kambing kacang 300 berapa sih? 3 juta rupiah kambing kacangnya kita beli. Nah, itu kita kumpulin. Itu enggak kategori sebagai sunnah. Bukan wajib, tapi sunnah. Gitu. Karena dia ngumpulin. Ya, alhamdulillah udah dapat mau ini. Tapi yang jadi wajib adalah kalau kita yang tadi kayak tadi gitu. Berarti yang membedain itu antara sunnah dan wajib, dia ada niat dan maksud. Iya, niat. Jadi niat dan maksudnya itu yang membedakan sunnah dan wajibnya. Ya, alhamdulillah bisa dicerna. Berdasarkan kondisi dong kalau seperti kondisi dia. Lah, bukan berdasarkan hukum dan kondisi. Bukan berdasarkan kondisi saja, tapi berdasarkan kondisi dan hukum. Nah, kalau dia ngomong ini ya, kita mandi jebur selesai. Nah, besok mandi juga jebur, tapi ada niatnya. Nawaitu raf'al hadatsil akbar anil junubi an jami'il badani alayya lillahi ta'ala. Yang tadi pertama jebur mandi biasa. Yang kedua jebur juga, tapi mandi wajib. Apa yang membedakan? Ya kan? Jadi itu kondisi dan hukum. Kondisi dia habis
main sama istrinya, akhirnya kena hukum, kan begitu ya? Kan begitu, betul nggak? Nah, ini masalah. Nah, masalah yang harus kita tahu. Jadi, semua bermuara di mana? Di namal. Nah, alhamdulillah. Paham jadi. Kelas tinggi juga nih. Ya, kalau nggak kelas tinggi nggak nyambung saya ngomong. Ya, alhamdulillah. Dari Anas radhiyallahu an dia bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nanti nih yang tuan ya, soalnya yang saya mau nerangin ini dulu nih tentang pengertian kurban dan lain sebagainya. Ya, berkurban dengan 2 kibasi berwarna putih lagi panjang tanduknya, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri yang mulia seraya membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau di yang berkah di atas leher keduanya. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu 3 kali itu. Ya, jangan sampai salah yang tukang motong ya. Iya kan? Nih, jadi ini bukan begini, kalau begini nih. Kalau dikuat nggak jadi masalah. Atau dia udah begini nih, itu kalau dia begini nih kan. Nah, ini apa sih? Golok. Kalau dia begini nih, itu dia bisa berabe nih. Kalau dia begini. Ini di tangan dia begini. Berabenya kenapa? Kalau seandainya itu berontak, nah, berbalik dia. Berbalik kenapa? Tangan dia kepotong. Nah, harus jebet kalau dia mau begini. Nih. Kalau punya tenaga gede. Kalau yang tenaganya kecil, ini begini, pegangnya. Dari sini. Atau begini. Mengambil begini. Tapi kebanyakan orang begini. Gitu ya. Kalau dia begini nih, nih untukannya goloknya di kan kita demen banget pegang tangan begini ya. Nah, ini kalau dia lagi berontak, nah ini potong. Ini tangan kita kepotong. Hancur dah. Hati-hati itu makanya. Kalau ada golok saya ini caranya. Ya. Tuh ngambilnya begini. Bismillahi. Nah, ketika kita begini, bismillahi. Jangan sampai dia bergerak, inian kita kena. Bismillahi Allahu Akbar. Satu. Kemudian udah begini, langsung kita pegang begini. 2. Karena lehernya udah terputus. Nah, baru ketiga. Ini kembali lagi. Selesai, angkat dikit. Tret. Ya, Allahu Akbar. Selesai udah. Terus yang kedua, cara kedua, ya, di sini ada syaratnya. Hewan-hewan yang disyaratkan, pertama onta. Nah, onta boleh tuh, genap 5 tahun, nggak lebih tua. Kalau ada yang 10 tahun jangan udah tua. Boleh nggak? Boleh, jangan muda banget. Yang 2 tahun nggak boleh. Terlalu muda kasihan. Dia masih anak-anak gitu. Ya, jangan dipotong kasihan. Sapi berusia genap 2 tahun tuh sapi. 2 tahun malah sapi. Ada sapi yang kelihatannya masih oleng gitu ya, masih oleng. Masih labil. Nah, itu nggak boleh kita ini. Itu yang saya kasihan tuh ini Mbak, masih kambing. Ada yang berusianya nggak sampai 1 tahun, kecil ya.
nggak sampai 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan gitu ya, 8 bulan. Itu diambil-ambilin murah. Buat apaan? Buat dia bikin sate muda, sop muda, ya. Jadi kalau dimakan tuh tulangnya bisa digeretek, retek. Pernah makan nggak? Hah? Pernah ya? Itu dia. Itu kurang dari 1 tahun. Cuma saya nggak tega nggak makannya. Nggak tega. Soalnya kenapa? Kasihan gitu ya. Walaupun itu bener gitu ya. Tapi kasihan aja perasaan kita gimana gitu ya. Kalau entah kita begini gitu ya. Dia makin juga kalau di manusia kan. Coba di syariat Islam ini dikatakan kalau kita mau makan kambing yang benar tuh 1 tahun. Cuma yang di shop ini nih ya, tukang-tukang sate itu ada yang 5 bulan, 7 bulan. Oke, kecil-kecil banget. Nah, kalau 1 tahun udah agak ketinggian dikit. Nah, itu yang boleh nggak apa-apa. Itu yang disyariatkan. Kenapa tujuannya? Jangan sampai nyakitin yang kecil-kecil gitu. Iya. Nah, itu dia. Ada itu ya, yang begitu ya. Gitu. Ya, ini dilihat dulu yang seperti itu. Kalau anak laki untuk menambahkan stamina memang bagus itu makan. Ya makan daging kambing yang usianya 1 tahun lah gitu ya. Kalau syariat ini mengatakan 1 tahun. Jangan yang tua, yang 2 tahun, 3 tahun. Giginya udah kupak. Iya. Yang 3 tahun apalagi udah kupak, udah pada jelek, udah pada rontok gitu ya. Yang 3 tahun gitu. Dia kan binatang nggak sampai puluhan tahun dia hidup binatang. Kucing aja 5 tahun meninggal. Bukan mati, ya. Kucing 5 tahun mati udah. Kelihatan gede udah mati udah enggak. Emang udah dibatasin umurnya 5 tahun dia. Ganti lagi kucing baru. Kucing tuh. Kalau manusia paling lama ya 100-an. 100 banyak orang yang 100 ya. Makan di hidung kan gitu. Repot tuh begitu. Ya, minum di kuping. Jadi kita lihat gitu ya. Nah, di sini ada tuh yang saya bilang tadi tebas giginya, powol dalam bahasa Jawa untuk kambing kacang. Kambing Jawa ya. Kalau udah kebas lepas giginya atau powol ya. Powel. Ya powel itu ini orang Jawa ya. Powel itu kalau udah lepas giginya berarti udah kupak. Oh ya. Udah kupak giginya udah pada kupak. Iya. Kalau udah pada kupak begitu ya. Jadi itu. Nah, itu salah satunya. Jadi itu syaratnya seperti itu. Seorang yang berkurban jika dia mampu sunnah menyembelih sendiri hewan kurbannya dan sunnah menyaksikan penyembelihan tuh. Sunnah. Kita jangan udah serahin aja sama tukang jagal. Jangan. Kita mesti ngelihat yang dialirin itu darahnya. Gitu ya. Kalau kita berkurban, kayak gitu harus ada saksi-saksinya. Pak, mohon maaf, sunnahnya Bapak ngelihat sini. Gitu ya. Itu yang terima panitia apa jagal? Panitia apa jagal? Hah? Panitia. Ada yang orang kepinteran katanya panitia nggak perlu menerima umpamanya kayak saya terima kurbannya Fulan bin Fulan. Nah kan disiarin tuh. Baik, ini kurbannya Fulan dan Fulan. Itu bukan urusan kita katanya. Urusan tukang jagal. Ini orang kebanyakan bego. Begonya kenapa? Kenapa saya bilang bego?
Kenapa ditulis spanduk? Ya, panitia masjid menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Itu copot kalau nggak mau susah. Alasan dia katanya, ada orang laporan ke saya. Saya bilang, itu panitia copot suruh. Coba gitu aja dah. Enggak, kita kan nggak mau repot. Kata gitu, dijawab. Dia telepon, coba, kalau begitu Bapak dan saudara sekalian yang ada di masjid, saya minta dicopot aja. Panitia nggak ada. Tulis di atasnya, gagal menerima hewan kurban dan menyalurkan hewan kurban Anda. Diam langsung. Itu tanggung jawab panitia. Betul nggak? Iya, bukan tanggung jawab jagal. Makanya ketika kita punya ini kan, punya apa? Catatan orang, oh itu sapi ini pulang. Bapak itu ada. Baik Pak, saksikan Pak. Yuk kita lihat, silakan Bapak selaku panitia yang ada di sini. Baik kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kan gitu ya. Untuk Bapak yang berkurban ini. Baik, silakan jagal memulai kan begitu ya. Bapak mulai untuk memotong. Bismillah. Dia ngomong nih panitianya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ditakbir langsung. Allahu Akbar, Allah. Langsung ditakbir. Nanti yang benernya begitu. Pas sudah kepotong semua langsung takbir. Udah selesai. Berarti jagal itu nggak dikirim Fatihah lagi untuk orang yang berkurban. Dia juga baca-baca juga tuh jagalnya. Berarti dua. Panitia berarti jagal. Jaga. Untuk kita nyiarin begini biar yang berkurban itu bergembira namanya. Jadi pakai ini. Nah, sudah gitu kita langsung takbir. Dia lagi itu jagal lagi ini kita takbir. Pas di dokter kan selesai itu. Kenapa pengiringan takbir? Karena sekarang nggak pakai model-model begitu. Akibatnya apa? Sapi lah ngamuk. Ya kan? Kambing lah terbang. Kan repot begitu. Ya kan? Iya kan? Nah kalau umpama begini gimana? Karena nggak pakai cara-cara seperti itu. Baik. Nah jagal yang udah mulai. Baik kita nih untuk Bapak nih saksikan Pak. Mengalirnya darahnya itu. Baik. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia takbir. Takbir sekali aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, selesai? Pas sudah selesai, baik korban yang kedua. Nah, begitu terus begitu. Insya Allah tuh yang namanya sapi dia nyawanya diangkat itu gembira karena apa? Diiringi seperti itu. Lu kagak, taruh, berat, wow, wih, jam gitu dulu, wah, udah kerepotan duluan. Jangan pelan-pelan aja, gitu. Lu pakai apa lu? Oh, bego. Kebanyakan kalimat itu yang saya dengar. Ini panitianya nggak terpengaruh seharusnya, ya? Itu speaker gunanya buat ininya. Biar yang korban juga bertakbir. Tuh. Itu ajaran orang dulu begitu. Kalau lagi korban, ini kagak orang sekarang. Ya, diributin. Palanya ntar buat gue ya, palanya. Walah. Jadi ya, itu ada dua lagi. Banyak pertanyaan ini masalah syarat-syarat udah ya, syarat-syarat tuh harus begitu. Kemudian tidak boleh hewan kurban sangat kurus, nggak boleh kurus. Kurus banget nggak boleh. Itu syaratnya nggak boleh kurus. Begeng nggak boleh.
Ini hewan kurban tahu. Saya cerita hewan kurban. Ya, hewan kurbannya sangat kurus nggak boleh. Ya. Kemudian sakit nggak boleh. Dia lagi sakit dipotong nggak boleh. Penyiksaan namanya. Terus pincang nggak boleh. Kupingnya bolong nggak boleh. Ada kuping bolong. Kalau orang kupingnya dibolongin nggak apa-apa. Tapi kalau hewan kupingnya dibolongin jadi masalah kalau untuk kurban. Ada bolong tuh ya. Walaupun tuh cuma untuk tindikan doang, nggak boleh. Jadi kita ketika mau berkurban liatin semua. Ininya, kukunya, kakinya kan begini ya. Di sini separuh hilang, itu juga nggak boleh. Berarti cacat. Gitu ya. Matanya bekas ditusuk, picek sebelah, nggak boleh. Untuk banyak syaratnya. Harus sempurna. Karena apa? Ceritanya begini ya. Ini ceritanya nih. Qabil sama Habil. Jadi kan kalau Qabil itu lahir bersamaan sama Labuda. Sama Iklimah. Qabil. Ngerti? Qabil ya. Bersamaan dengan Iklimah. Lahir tuh. Nah, Habil sama Labuda. Labuda, tahu kan Labuda? Labuda itu adalah saudara dari Habil. Karena apa? Lahirnya bersamaan. Akhirnya berdasarkan syariat Nabiullah Adam alaihissalam pada saat itu disilang. Habil nikahin Iklimah, Labuda nikahin Qabil. Qabil nggak mau, berontak. Karena apa? Iklimah lebih cakep dibandingkan dengan Labuda. Iklimah semampai, wajahnya cakep. Memang dari dulu perebutan perempuan ada. Iya, kalau sekarang udah begitu, akhirnya kan terjadi perang. Jadi perang. Nggak mau berontak, pas berontak main pukul-pukulan. Dipisah. Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Udah, kalau gitu kita berunding dulu. Bermunajat Nabiullah Adam. Silakan untuk membuktikan bahwa hukum Nabiullah Adam itu benar. Karena sebelumnya Qabil bilang gitu. Ini berdasarkan hukum dari Allah, kata Nabiullah Adam. Bisa-bisaan lu aja. Bapaknya ditentang. Bisa-bisaan lu aja begitu. Emang lu maunya, lu iri sama gue? Ya gitu ya. Walaupun bahasanya bahasa songong begini. Nah, dari dulu udah ada. Nabiullah Adam ditentang sama si Qabil. Ya, itu pikiran lu aja lu, orang tua lu. Emang lu iri sama gue? Kan begitu ya. Qabil ngomong begitu kalau kata Nabiullah Adam, baik kalau begitu. Kita bermunajat dulu. Ya Allah, gimana nih penyelesaian hukumnya? Masing-masing berkurban. Qabil sebagai petani, dia harus berkurban dengan hasil ladangnya. Akhirnya udah disiarin tuh. Terusnya Habil sebagai peternak, dia harus mengorbankan ternaknya. Nah, karena si Habil ini hatinya baik, dia ngambil yang kibas yang gemuk, gede, ya hebat. Ini saya lagi ngomong kibas. Iya kan? Nah, kibas gede, gemuk. Nah,
Akhirnya ditaruh di atas gunung. Tweetnya si Kobil karena hatinya udah busuk ya, udah gimana sih, gitu ya. Hatinya sudah nggak karuan, ya udah gedek banget gitu. Diambil hati pertaniannya yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, ditaruh di atas. Baik kita saksikan, ini Allah akan terima yang mana? Kan kalau orang dulu gitu buktinya. Diterima sama Allah yang mana nih? Nah tiba-tiba ada halilintar, ada petir. Terusnya petir ada semacam apa sih? Ya begitulah awan mengeliling gitu. Ya pas udah lama itu, ya pas lama truk yang diambil adalah nah, yang milik Habil, milik Kobil kagak. Nah kibasinya naik ke atas. Pas naik ke atas, ya selesai. Akhirnya Nabi Allah Adam bilang, tuh, yang berarti ini hukumnya benar. Gak puas si Kobil. Nah si Habil lagi diem, diketok, dikepruk pakai batu yang besar. Batunya bukan kecil, tapi batu yang besar. Kepruk, batunya diangkat, prok, ya pecah palanya. Pecah mati, di kebingungan. Didopong nih saudaranya. Kemana saja suaranya dia berlari, di situ Nabiullah Adam teriak, kau pembunuh, terus. Nah, sejak dulu yang namanya HP sudah ada sejak Nabiullah Adam. Ya, kau pembunuh, suara Nabiullah Adam. Dia ada di mana aja, dihantar sama angin, kau pembunuh. Ya, sudah ada. Nah, ilmunya itu dipraktekin di Indonesia. Yang kemarin saya bilang apa? Yang pakai teletapi, ya, ya, yang bisa didengar, ya kan? Iya, pokoknya didengar gitu. Pas dia ada di mana dengan batin dia bisa komunikasi dengan orang yang ada di sana, asalkan ilmunya frekuensinya sama. Tuh. Nah, yang kibasi yang gemuk tadi tuh turun pada saat mana? Pada saat Nabiullah Ibrahim mau menyembelih Ismail alaihissalam. Ketika mau disembelih, diganti kibasi yang dulu, ya, Nabiullah Adam putranya Habil memberikan kebukti bahwa dia itu adalah untuk berkurban, bahwa demi untuk memperoleh istrinya yang cantik namanya Ikrimah. Oh, ceritanya udah dari awal. Udah ada orang yang maksiat, ada. Ya, orang yang maksiat tuh kenapa? Siti Hawa hampir ngulas dadanya. Karena apa? Pada saat pertama kali ada perempuan. Perempuan tuh, ya, perempuan itu adalah anak cucunya Nabiullah Adam. Katanya dia yang pertama kali, udah gitu dia paling jelek satu-satunya. Nggak laku. Karena nggak laku, ya orang jelek kan ngumbar. Iya, ngumbar. Siapa yang mau Bung pasang tarif gitu kan. Iya. Iya kan. Zaman itu ada sudah. Akhirnya dia bermain sama laki-laki enggak pakai nikah lagi, gonta-ganti pelacur pertama. Namanya siapa? Anaknya saya lupa namanya, tapi yang jelas ada. Itu dia seperti bangsa jin. Orangnya jelek. Tuh. Itu putri Siti Hawa hampir, ya Allah, ini gimana? Karena nyesek Siti Hawa meninggal. Gara-gara putrinya. Nah, akhirnya pimpinan, kan ada dua cabang. Di puncak itu adalah keluarga yang baik-baik, yang di bawahnya adalah pengikutnya, pimpinannya namanya di bawahnya, itu pimpinannya namanya Qabil. Nah, Qabil masih hidup tuh.
semua berbuat maksiat. Nah, keturunan Qabil ini adalah yang penentang pada saat Nabi Lut alaihissalam ada. Berarti itu dia akan terus berkembang biak menjadi umatnya Nabi Lut alaihissalam. Ya kan? Nah, pada saat itu dihancurkan habis sudah. Jadi para nabi itu berjenjak gitu. Jadi ceritanya kita generasi keberapa dari Nabiullah Adam alaihissalam. Itu akan terlihat nanti. Jadi yang gimana modelnya udah ada, dibuktiin di zaman-zaman pertama. Gitu ya. Kita nggak kaget pas lihat, oh iya emang dari dulu gitu. Perebutan cewek udah ada, ya kan? Maksiat sudah ada, gendang-gendang sudah ada. Itu pertama kali gendang-gendang, dia lagi pesta pora, mabuk-mabukan gitu, ketemu tuh diajarin sama setan. Ini kalau lu mau mabuk ini enak minum gini, diplay. Udah ada. Itu aneh dicampur-campur buahnya dan lain sebagainya, dikocok-kocok kemudian disimpan. Bener pas diminum play. Play udah ada, gendang-gendang dia. Nah, nari-nari udah ada sejak Nabiullah Adam. Itu yang ngajarin siapa? Guru nari-nari itu. Makanya kenapa para ulama tuh nggak boleh ketika dia melakukan maksiat di main gendang-gendang nari-nari, itu karena guru besarnya adalah setan. Ya, the big powernya itu setan. Iblis yang ngajarin. Kalau nyari yang enak begini nih, begini. Udah ada itu cerita-cerita dari kitab-kitab kitab-kitab tafsir itu benar-benar nyangkut. Saya bilang loh kok persis banget apa yang terjadi sekarang. Cuma bedanya dia komunitas kecil, kita komunitasnya sudah agak besar. Kemudian cacat bagian tubuhnya seperti bagian telinga, ekornya juga nggak boleh putus, ya, putus nggak boleh, atau kebakar, ekornya nggak boleh. Kalau kita mau berkurban, ekornya kebakar, jangan, ntar periksa tuh. Kalau sapi periksa dulu, satu, nah boleh, ya kan? Ditindik nggak boleh juga. Tuh, ini orang sekarang jangan sembarangan gitu. Jadi panitia itu tanggung jawab. Kemudian buta sebelah matanya tuh tadi saya bilang picek. Buta keduanya atau terputus pantatnya putus. Karena digarok sama singa, ya dia makan. Kan gitu ya. Lihat ada filmnya. Ada itu. Digarok, itu pantat putus, hilang, nggak boleh juga. Atau orang iseng, ya, nggak punya daging dipotong. Ya kan, nggak punya daging dipotong pantat sapi, jangan, nggak boleh. Ada yang sedikit kakinya dipatahin, ya, biarin hidup kayak pohon jadinya. Itu sama juga makan bangke, ya, makan bangke gitu. Ya, tanduknya aja nggak boleh, patah sebelah, nggak boleh ya. Atau patah dua-duanya nggak boleh juga, ya. Nah, kemudian hewan yang dikebiri, nggak boleh juga dikebiri. Apa? Tidak diperbolehkan. Ke atas dong. Itu kan masuk ke fisik. Itu tandanya itu baik.
Diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya dan hewan yang dikebiri. Tidak boleh harusnya. Tidak diperbolehkan. Ya, salah satunya gitu ya. Jadi yang dikebiri nggak boleh, diputusin sinyalnya. Ada ya, manusia juga dikebiri juga. Ya. Ada nggak manusia yang dikebiri? Ada. Namanya vasektomi. Nah, ubektomi itu untuk perempuan, vasektomi laki. Ya, dia nggak punya anak banyak-banyak, diputusin tuh. Ya, apaan? Diputusin salurannya. Jadi kalau diputusin salurannya nggak boleh. Kalau dikebiri, diilangin. Kalau vasektomi bukan diilangin, diikat. Kalau vasektomi diikat, digencet. Tapi kalau umpamanya digencet ini kan biji ya, itu kan ada saluran untuk sperma. Nah, itu bukan diputus, diikat. Nah, pas pakai klip. Nah, diikat pakai klip. Jadi enggak masih gitu ya. Nah, itu kalau vasektomi. Nah, kalau dikebiri diputus, dihilang. Itunya dihilang, dibuang. Udah. Kan gitu. Buat bakso. Tuh ya, ada yang begitu. Boleh nggak? Enggak, dalam Islam nggak boleh gitu ya. Baik, itu salah satunya. Berkurban atas nama orang lain tidak diperkenan tanpa seizinnya. Nah, berkurban, pamer gini. Gue pengen kurbanin tuh adek gue yang ada di Kalimantan. Gitu. Dia nggak tahu. Pas udah dipotong baru kasih tahu. Nggak boleh. Mesti kasih tahu. Ini gue pengen kurbanin nih buat lu. Di mana nih? Ya udah dah. Emang di mana? Di sana nih. Udah ada nih satu. Ya udah nggak apa-apa. Lalu liatin ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Kalau dia kasih tahu. Tapi kalau dia orang nggak tahu, nggak boleh. Sedangkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, para fuqaha berpendapat. Tapi yang sah menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Boleh. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal, menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Karena itu sedekah. Itu ya. Nah, bercerikat antar kurban dan akikah. Nah, ini. Mempercerikatkan antara kurban dan akikah seekor ternak terdapat perbedaan pendapat. Jadi gini. Kalau anak kita belum berkurban nih, gitu ya. Belum kurban nih. Dan juga belum akikah dulu. Digabung jadi satu. Nah, ada dua pendapat. Pertama, menurut Imam Ibnu Hajar, yang hasilnya hanya satu, jadi enggak, cuma satu doang. Ya. Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Muhammad Romli, kesemuanya bisa hasil. Boleh. Ya. Tapi dengan catatan harus kurban yang sunnah, bukan kurban yang wajib. Dan ya, kurban yang sunnah, bukan kurban yang wajib. Kurban yang wajib kan udah kasih tahu. Kalau yang sunnah boleh gabungin. Ya. Ini kurban mau berkurban buat nih anak ya. Dan juga berakikah untuk nih anak. Tapi satu hewan itu boleh. Tapi harus punya latar belakangnya. Kalau akikah itu kan laki 2. Nah, dia harus 2. Tapi iya. Dengan niatan yang sama. Di waktu yang sama. Ini kurban untuk anak saya dan juga akikahnya.
kan. Iya. Iya, makanya Itu dibilang bodoh. sunnah. Tapi itu catatannya apa? Sunnah. Sunnah. Tidak Wajib. Tidak. Pembagian daging kurban. Daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Yang jadi masalah adalah yang tadi itu. Kalau umpamanya akikah, dagingnya matang apa mentah? Hah? Matang. Jadi masalah. Masalahnya kenapa? Akikah itu matang. Sementara di sini daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Boleh mudahi memakan sebagiannya. Kalau ini di sini daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh mudahi memakan sebagian kecuali jika kurban itu dinazarkan. Kurban nazar. Ya. Kurban nazar tuh nggak boleh sama sekali yang tadi saya bilang. Maka harus disedekahkan keseluruhan. Terusnya yang kedua, wajib dalam kurban sunnah mensedekahkan sebagian dagingnya walaupun sedikit dan makanlah dari kurban sunnah bukan kurban nazar tuh. Jadi kurban sunnah kita boleh makan sedikit. Ya kan? Berarti kalau kita mau minta paha ya silakan saja. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit. Gitu ya. Kita ini ada pas sudah ada pahanya kita ambil sejuring, thread. Nah, kita potong. Ini kan tadi saya bilang di sejuring aja. Jangan gede-gede. Yang namanya sejuring dalam bahasa Betawi itu asal kita ini aja. Enggak, sejuring itu enggak ini, ada setengah lagi, seperempat. Jadi sejuring thread. Pokoknya jangan banyak-banyak ngambilnya. Kalau banyak-banyak namanya maruk. Ya, sudah ya. Disyaratkan untuk daging dibagikan dengan mentah agar si penerima bebas mentasarufkan sehendak apa dijual atau yang lain. Jadi itu yang mentah itu begitu maksudnya. Biar orang yang dikasih, nih gue kasih lu daging. Ya di rumah lagi nggak punya duit, nggak punya beras. Akhirnya dijual. Kalau dijual, dibeliin beras, lebih manfaat. Jangan pas dijual, dibeliinin pulsa. Nah, penyakit. Nggak boleh. Ada yang begitu. Kemarin seperti tahun kemarinnya ada yang dia punya denda fidyah. Dia melihat saudaranya kesian banget. Udah, ibu saudaranya aja. Dikasih saudaranya fidyahnya. Itu dalam bentuk beras. Ya, dalam bentuk beras. Kata mak, beras banyak banget, jual aja, jual. Itu bukan dimanfaatkan duitnya buat diri dia, tapi malah dibuat untuk pulsa satu anak. Tuh, kejamnya orang sekarang. Itu maksudnya biar dimakan, biar ada faedahnya. Tapi orang sekarang malah dijual lagi buat beli pulsa. Nah, keblinger nih orang begitu. Enggak masuk dari koridor yang dianjurkan oleh agama. Kasihan kan? Nah, ini yang jadi masalah. Maka kita harus hati-hati orang sekarang. Terus adapun yang berhak menerima daging kurban adalah orang yang fakir sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an, ya kan? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Maka makanlah sebagian daripadanya
dan berikanlah sebagian yang lain untuk orang-orang yang sengsara, fakir, bukan miskin lagi, fakir. Orang fakir kan kerjanya separuh ada kerjaan, separuh kagak. Seminggu nggak ada kerjaan, 1 hari ada kerjaan. Orang fakir, ya. Banyakkan puasanya dibandingkan dengan makannya. Jadi boleh gak dia? Ya dia yang harus diperhatikan. Ijtihad para fuqaha tentang pembagian daging kurban itu setidaknya ada 3 pendapat. Disedekahkan seluruhnya kecuali sekedar untuk lauk pauk. Dimakan sendiri separuh dan disedekahkan separuh. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga lagi disedekahkan. Tapi menurut saya jangan banyak-banyak. Ya, karena kita nggak ada sedekahnya. Jadi kalau kita pengen ambil boleh pertiganya aja, gitu ya. Pertiganya kita ambil. Kemudian lebihnya kita sedekahkan, gitu. Jangan lebih banyak kita dibandingkan sedekahnya. Mau kemana? Ya, nggak ada unsur yang bijaksana begitu. Gitu ya. Lanjut. Tempatnya penyembelihan kurban di tempat orang berkurban. Nah, ini jadi ini ya. Tempat penyembelihan kurban di tempat orang berkurban dalam hal memindah kurban terdapat 2 pendapat yang ditakrim daripada masalah memindah zakat, dan menurut pendapat yang sahih hal kurban adalah diperbolehkan. Jadi boleh. Jadi pindah. Dari rumahnya dipindah ke tempat penampungan panitia boleh. Tapi sahihnya, bagusnya adalah di rumah dia. Sahih. Namun para ulama memberikan satu pengertian boleh dipindah, tapi dalam satu lingkup wilayah. Kemudian terkadang dipergunakan makna al-ba'is pada orang yang tertimpa musibah, bencana alam, sekalipun dia bukan orang fakir. Jadi kalau ada orang bencana alam di mana nih di daerah, kita lagi menyembelih kurban, udah bagi aja. Walaupun dia bukan orang fakir. Karena pada saat itu di dalam keadaan susah. Gitu. Jadi begitu bentuk yang harus kita waspadai sekarang adalah jangan sampai. Nah, nih. Jadi pertanyaan. Pala, kemudian kulit, terus kaki, terus diambil panitia atau diberikan ke fakir miskin. Kalau biasanya dilihat di masjid gimana? Nah, ada itu kalau menurut ulama. Menurut para ulama yang 4 mazhab ini, itu nggak boleh diambil oleh kita. Mestinya diapain? Mestinya itu diberikan ke fakir miskin. Nah sekarang kan ke fakir miskin nggak begitu. Gue mau dagingnya aja, nggak mau ginian. Jadi gimana? Jadi caranya panitia boleh menjual, tapi duitnya itu dikembalikan kepada fakir miskin. Umpamanya ketika kita ngeliat, wah ini orang fakir nih, masa iya dikasih daging doang, berasnya kagak, kita beliin beras dari duit penjualan itu. Ini bu, berasnya bu, ntar masak ya beras di rumah. Ya, dari berasnya dikasih dah tuh. Jadi duitnya itu dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi nggak boleh diambil panitia atau ongkos panitia, nggak boleh. Nah kedua, kalau panitia pengen makan daging, itu kan daging di semur,
oh lu buat panitia nih, kasihan dia, nggak ada yang makanin kan gitu ya. Boleh kita ngambil, tapi seizin yang kurban. Nah, boleh kita ambil, tapi seizin yang berkurban. Kalau dia nggak seizin yang berkurban, kemudian dia ngambil-ngambil aja, itu kemarin saya jawab pertanyaan Anda dari apa? Dari seorang ini orang yang bertanya ke saya. Mudah-mudahan saya belum hapus. Ya. Ini kalau orang nggak izin, dia nggak izin nih. Ya, ada tafsir nih. Ini saya bacakan. Kemarin orang bertanya, wakil panitia adalah kepanjangan tangan dari orang yang berkurban. Maka dari itu wakil atau panitia hanya boleh mengambil daging kurban, mendapat jatah daging kurban sesuai yang diizini, direstui oleh orang yang berkurban, baik dengan ucapan maupun secara ucapan. Pak, ntar boleh dipakai nih buat panitia, ambil segemplok daging, ya, disemur dah. Nah, itu berarti udah izin, boleh kita ambil. Ini saya jawab begitu ya. Ada tafsir jika sudah dapat izin dari berkorban atau dikasih bagian daging dari kurban tersebut, maka si wakil boleh memakannya bagian dan itu termasuk tasoduk. Tasoduk itu apa? Tasoduk itu adalah bagian dari yang disedekahkan. Namanya tasoduk, ya, dari pembagian daging tadi. Kemudian kalau sekiranya dia ngambil aja tanpa izin, maka ada 3 denda. Wajib mengganti kimahnya, soal waktu tidak harus di waktu kurban. Kimahnya. Umpama berapa yang diambil, wajib gantiin. Tuh. Wajib diganti itu, dagingnya. Wajib mengganti daging dari hewan sesamanya dan mensedekahkan. Jadi ketika dia berkurban, kemudian wajib dagingnya itu disedekahkan kepada orang lain. Yang ketiga, wajib menyembelih hewan yang sama dan wajib mengikut sertakan dalam penyembelihan. Jadi ketika ini dia menyembelih kurban, maka orang yang tadi berkurban itu harus memperhatikannya. Paham nggak? Karena ngambilnya tanpa izin dari yang berkurban. Paham ya? Wah, udah lewat, masya Allah, subhanallah. Ya, pancasan matanya sudah agak rapuh. Ya, matanya kalau sudah rapuh berarti sudah ini. Baik, itu saudara sekalian, mohon maaf dari saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, minggu depan sudah lagi repot-repotnya ya. Mau gimana minggu depan? Mau lanjut atau enggak? Minggu depan lagi. Kan itu, enggak, sini enggak repot, enggak. Siapa yang mau repot itu. Saya ini enggak repot, soalnya enggak ada yang mesti direpotin. Kan libur. Lanjut aja. Soalnya kalau bakar-bakar juga bakar rumah orang. Bakar-bakar nih. Soalnya nggak ada yang dibakar kan gitu ya. Nah ini ya kita juga udah lanjut aja dah besok minggu depan. Terus saya kasih tahu. Silakan baca ya Rabbana Aftar. Ada. Ngaji kan kelasnya besok. Bukan nasi itu. Libur. Mau libur. Besok kelasnya besok. Ntar
Sallallahu